Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menceritakan tahapan hampir mau sembuh gitu ya. Jadi memang orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat bingung sekali gitu ya. Kapan sih saya akan sembuh? Sampai kapan sih saya menderita seperti ini? Nah, saya akan ceritakan di sini ya. Jadi yang saya akan ceritakan di sini sebetulnya bukan sembuh total gitu ya. Tetapi karena memang banyak sekali yang sekarang sedang tahapan gitu ya, tahapan penyembuhan. Jadi saya akan ceritakan ciri-ciri hampir mau sembuh. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya dilanjut, seperti biasa ya teman-teman, bagi yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya, tengok dulu deh sebaiknya ya video-video saya yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena semua tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya ceritakan ya. Jadi di awal saya terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal ya. Kemudian sensasinya seperti apa, ke dokternya seperti apa dan sebagainya sudah saya ceritakan ya. Dan kemudian saya juga sudah ceritakan tentang mengobati asam lambung dan anxiety psikosomatis tanpa obat, dan saya pun memakainya tanpa obat, hanya memakai metode saja. Jadi ada kuncinya cuma 4, yaitu yang pertama sekali adalah yakin ya, yang kedua pelajari, yang ketiga lakukan, yang keempat kalian bakal tersenyum lagi gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yakin? Sudah saya ceritakan. Kalau misalkan belum jelas, saya ceritakan lagi di sini ya. Yakin, yang pertama kuncinya itu adalah yakin. Yakin kalau penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh gitu ya teman-teman. Cuman perbedaannya gitu ya, kalau seandainya memakai metode itu akan lebih cepat gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan tidak memakai metode, hanya didiamkan saja gitu ya teman-teman ya, hanya makan gitu, istirahat, berbaring gitu ya, itu bakalan sembuh. Cuman perbedaannya di tempo saja gitu ya teman-teman. Nah itu ya, jadi yang pertama yakin penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh, harus yakin ya, ini penyakit tidak berbahaya, hanya butuh metode saja gitu ya. Jadi yang pertama yakin, ingat ya, yakin ya. Nah, yang kedua adalah pelajari ya. Pelajari tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apa sih sebetulnya asam lambung itu? Apa sih sebetulnya GERD itu? Apa sih sebetulnya anxiety itu? Apa sih sebetulnya psikosomatis itu? Nah, kemudian pelajari juga macam-macam sensasinya biar kalian itu tahu gitu ya. Jadi setiap ada sensasi itu, kalian nanti akan menanganinya dengan tepat. Kalau seandainya kalian tidak mempelajari, nanti ketika datang sensasi dari lambung, kalian mengobatinya sensasi GERD atau sensasi anxiety gitu ya. Nah, itu nanti tidak akan tepat ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dimohon pelajari dulu setiap sensasinya itu ya. Sensasi asam lambung, oh ternyata begini gitu ya. Sensasi GERD ternyata oh begini. Sensasi anxiety ternyata begini. Kemudian psikosomatis juga begini. Nanti kalau misalkan datang sensasinya, kalian bisa menanganinya sendiri ya, tanpa obat gitu ya. Karena memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya tanpa obat gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, sebetulnya jadi tanpa obat. Karena memang kalau misalkan ada obat dari dokter, kalau misalkan selang beberapa waktu tidak sembuh, ya sudah gitu ya, jangan memakai obat gitu ya. Karena memang untuk penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya kita itu dikendalikannya sama pikiran gitu ya. Jadi catatan nih ya, penyakit asam lambung itu cuma 1% gitu ya, dan disembuhkannya itu sebetulnya sama obat dokter pun itu sebetulnya bisa. Tetapi kenapa orang yang terkena asam lambung itu susah sembuhnya atau lama sembuhnya? Karena kalau misalkan sudah terikuti anxiety psikosomatis, baru itu akan lama sembuhnya dan butuh metode yang benar-benar gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi sekali lagi, kenali dulu setiap sensasi itu dari mana sensasinya, biar kalian tepat menanganinya.
oh ini sensasi asam lambung, ya kalian harus menanganinya dengan cara metode sensasi asam lambung gitu. Oh ini dari kecemasan, jadi kalian harus menanganinya, yang harus ditanganinya adalah cemasnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, yang pertama yakin, yang kedua kemudian pelajari. Setelah dipelajari, baru kalian punya metode sendiri gitu ya. Kalian bisa menanganinya setiap ada sensasi. Nah baru yang ketiga adalah lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah tahu, sudah mempelajari, setiap sensasi datang kalian sudah tahu, oh ini dari ini, tetapi kalian juga tidak melakukan, ya percuma gitu ya teman-teman ya. Jadi sesudah dipelajari, sesudah tahu ya jalan keluarnya seperti apa, lakukan saja ya. Lakukan penanganannya. Setiap ada sensasi, lakukan, enak lagi. Ada sensasi, lakukan lagi penanganannya, enak lagi. Nah seperti itu ya. Nah itu, jadi yang pertama yakin, yang kedua pelajari. Setelah tahu punya metode sendiri, lakukan, baru yang ketiganya ya. Yang keempat, kalau misalnya sudah kalian rajin melakukannya gitu ya, nah baru yang keempat nanti kalian akan tersenyum lagi. Jadi tertawa pun lepas lagi, kebahagiaan nanti akan datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jadi tonton dulu ya sebelum kalian bertanya. Tonton dulu video-video saya sebelumnya biar kalian lebih paham, lebih mengerti. Nanti kalau misalkan sudah ditonton semuanya dan belum, misalkan ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tinggal memiji tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri juga buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang menderita asam lambung dan anxiety psikosomatis, agar menjadi lebih baik, apalagi sampai dengan sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Dan dimohon juga bagi teman-teman nih ya, kalau seandainya kalian sekarang lagi sakit ya, jangan menjadi patokan kalian untuk menjadi berhenti melakukan kebaikan terhadap orang lain. Walaupun kalian sedang sakit, walaupun kalian sedang menderita, lakukan saja kebaikan terhadap orang lain ya. Yang gampang-gampang saja. Contohnya seperti apa? Membagikan video saya di WA, di Facebook, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, itu adalah bentuk kebaikan kalian juga terhadap orang lain. Karena kalian harus ketahui bahwa orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan kalian saja ya, banyak sekali teman-teman kita yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian dia itu belum tahu ya jalan keluarnya seperti apa, dan kalau misalkan kalian membagikannya, mereka akan tahu. Dan kalau misalkan mereka sudah tahu kemudian menjalankan metodenya, kemudian dia sembuh total, kemudian dia itu mengucapkan hamdalah, dan rasa hamdalah itu dan ucapan hamdalah itu sudah barang tentu menjadi pahala buat kalian gitu ya. Jadi jadikanlah penyakit ini, jadikanlah momen ini itu sebagai lahan ibadah buat kita semua. Dan bayangkan saja kalau misalkan kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kalau misalkan kalian berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan, kun fayakun ya. Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, dan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar gitu ya. Kalau misalkan kalian berdoa, kalau misalkan kata Allah, saya cabut penyakit kalian, saya cabut penyakit Anda, nanti Anda juga akan sembuh dengan total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jadikanlah penyakit ini, jadikanlah momen ini menjadi lahan ibadah buat kita semua gitu ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, seperti apa sih tahapannya hampir mau sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum sembuh total itu memang ada tahapannya ya. Jadi sebetulnya tahapannya itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya, cuman karena memang terlalu banyak yang bertanya, Pak, Bapak sekarang katanya udah sembuh ya, gimana sih rasanya katanya gitu ya. Sudah saya jelaskan sebetulnya di video sebelumnya, tetapi kalau misalkan kalian bertanya lagi, banyak sekali yang bertanya, mungkin yang baru bergabung, saya akan jelaskan di sini. Ya, sebetulnya untuk tahapan ya, untuk tahapan penyembuhan itu sangat banyak sekali gitu ya. Kita tuh sudah mulai cuek ya, cuek dengan sensasi, cuek dengan keadaan. Jadi kalau misalkan kita mau pergi kemanapun,
tidak ada yang ditakutkan lagi gitu ya, pergi saja ya. Jadi mau makan apa saja kita tidak takut, makan saja, jadi no problem gitu ya, cuek. Nah itu teman-teman ya, jadi mau apapun yang kita lakukan, mau makan, mau minum, mau apapun, itu ada rasa cuek. Jadi kita itu sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Nah itu tahapan akan sembuh. Tetapi nih ada tapinya ya. Tetapi sensasi yang kecil-kecil itu masih nyolek-nyolek juga gitu ya, masih nyolek-nyolek juga. Seperti kadang kalau misalnya tidak enak, suka terkejut gitu ya, waduh ini ada yang tidak enak lagi, timbul lagi nih sensasinya ya, kita diem lagi, duduk lagi. Jadi kita sudah mulai beraktivitas ya, sudah beraktivitas, melakukan hobi-hobi gitu, kita sudah enak, suasana nyaman gitu ya. Tetapi sensasinya masih kadang selang 2 hari enak gitu, selang setengah jam ada nyolek gitu. Nah itu sebetulnya belum sembuh total, tetapi hampir mau sembuh gitu ya. Nah gitu teman-teman ya, jadi tahapannya seperti itu gitu ya. Mood kita itu sudah mulai ada gitu ya, keinginan kita itu sudah mulai ada. Yang lagi parah-parahnya dulu sebelum hampir mau membaik, itu kita kan jangankan keinginan ya, untuk tersenyum pun rasanya malas ya, rasanya malas gitu. Jadi setiap hari itu murung setiap hari, kemudian meratapi nasib, kenapa saya seperti ini. Nah itu kan lagi parah-parahnya. Nah ketika tahapanmu hampir mau sembuh, itu murung tidak ada ya teman-teman ya, murung tidak ada. Kadang kita itu nonton video seperti ini pun sekarang mulai agak malas gitu ya. Jadi senangnya di YouTube itu cari-cari informasi, bukan informasi ya, cari-cari hiburan, cari-cari komedi, cari-cari video pemandangan gitu ya. Kemudian cari-cari tutorial apa gitu. Nah itu ya, jadi seperti itu ya tahapannya. Jadi kalau misalkan lagi parah-parahnya kan senangnya itu nonton video kayak begini, kemudian apalagi sensasinya sedang datang, kemudian nonton video kayak begini itu rasanya itu tenang, adem gitu. Nah ketika hampir mau sembuh, nengok video saya kayak macam begini itu ogah ya, males ya. Ini yang saya alami waktu itu gitu ya. Jadi mulai kesininya, mulai hampir mau sembuh, itu saya itu sering mencari video-video hiburan gitu ya, cari-cari video hiburan gitu ya. Ya walaupun misalnya ada sensasi sedikit, kembali lagi ke video seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu sudah mulai cuek, apapun yang terjadi kita cuek ya. Soalnya kita tuh sudah mulai sadar ya, sudah menyadari kalau misalkan sensasi sedang datang, cara menanganinya seperti ini. Kita itu juga berpikir, oh ini enggak lama, paling juga setengah jam ya. Nah itu hampir mau sembuh. Jadi ketika enak, ketika cueknya datang, ketika nyaman, pasti sensasinya nyolek, dan kita pun sudah tidak cemas lagi. Kita pun pasti karena sudah tahu, sudah sadar gitu ya, pasti kita juga menyadari, oh sensasinya sedang datang, oh saya sedang kambuh lagi, ini nggak lama, paling juga setengah jam beres nanti juga. Nah seperti itu teman-teman ya, itu tahapan atau hampir mau sembuh gitu ya. Beda lagi dengan sudah sembuh total. Kalau sudah sembuh total, wah kitanya keberaniannya timbul lagi, pokoknya semuanya serba timbul lagi gitu ya. Tetapi untuk yang hampir mau sembuh, kalian jangan heran, jangan aneh kalau misalnya, Pak sekarang tuh saya tuh lagi enak, udah 2 hari enak, tiba-tiba sensasinya datang lagi, tapi nggak lama, cuman paling juga setengah jam atau 1 jam. Ya tenangkan saja, itu berarti Anda hampir mau sembuh gitu ya teman-teman, hampir mau sembuh. Dan kemudian rasa lapar pun sudah mulai ada gitu ya. Jadi kalau misalkan makan kan, kita itu makan itu tidak nikmat ya. Saat terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu makan itu tidak nikmat. Tetapi kalau hampir mau sembuh, makan itu serasa nikmat lagi gitu ya. Apapun yang kita makan itu kita nikmat lagi gitu ya teman-teman ya. Minum pun kita nikmat gitu. Jadi kita kalau misal minum air hangat, rasanya itu air hangat, waduh sungguh nikmat ya teman-teman ya. Nah itu hampir mau sembuh. Soalnya ketika sebelum hampir mau sembuh ya, sebelum hampir mau sembuh itu makan kita nggak enak ya, kemudian minum juga nggak enak. Jadi kita itu makan dan minum itu hanya sebatas kewajiban saja gitu ya, hanya sebatas memenuhi kebutuhan saja. Beda dengan hampir mau sembuh, selain kita mengisi kebutuhan kita,
kita juga merasakan nikmatnya gitu ya teman-teman ya, merasakan nikmatnya. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut, di lidah itu terasa nikmat gitu ya, kita kunyahnya nikmat gitu ya, kita minum juga rasanya nikmat, air mengalir ke darah sini itu rasanya itu seger banget. Nah itu teman-teman ya, jadi hampir mau sembuh. Beda lagi dengan sudah sembuh total. Kalau sudah sembuh total itu kita minum udah gak ngehiraukan lagi. Ini pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda berbeda. Untuk saya, kalau sudah sembuh total, makan sekarang itu sudah nggak nikmat lagi. Kenapa seperti itu? Karena saya udah mulai cuek gitu ya. Jadi kalau kita makan itu untuk sembuh total nih ya, jadi berpikirnya itu pengen cepat-cepat beres makannya, karena untuk melakukan hobi yang menyenangkan gitu ya. Jadi untuk makan itu untuk sembuh total, jarang kita menikmati makanan ya, jarang menikmati. Karena lapar sih ada ya gitu, lapar sih ada gitu ya. Tapi ketika makan itu kita itu makan tuh cepat-cepat ya. Saya pribadi nih ya, makan itu cepat-cepat. Kenapa seperti itu? Karena pengen cepat-cepat beres, pengen cepat-cepat melakukan hobi yang menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Beda lagi dengan hampir mau sembuh. Hampir mau sembuh gitu kan, soalnya kita itu moodnya masih belum 100%, keinginannya masih belum 100%. Jadi makan itu serasa benar-benar dinikmati dan kemudian rasanya sangat nikmat sekali. Nah ini perbedaannya ya. Ini hanya pengalaman saya saja ya. Mungkin kalau misalnya Anda berbeda yang sudah sembuh total ya. Tetapi untuk saya seperti itu. Jadi untuk menikmati makanan itu, saya nikmat makannya itu justru di hampir mau sembuh, bukan ketika sudah sembuh total. Kalau sudah sembuh total, saya makannya sudah tidak nikmat lagi. Kenapa? Karena memang bukan rasa, karena bukan jenis makanannya, tetapi di pikiran saya itu pengen cepat-cepat melakukan hobi yang menyenangkan. Jadi makanan itu sudah tidak dinikmati lagi. Nah itu teman-teman ya perbedaannya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang hampir mau sembuh, makannya sudah nikmat lagi, minumnya sudah nikmat lagi, suasana nyamannya sudah ada lagi gitu ya. Pokoknya semuanya sudah ada lagi gitu ya. Senyum, kemudian ngomong juga sudah tidak capek lagi, perut tidak begah lagi, semuanya serba nyaman lagi. Cuman sensasinya kadang ada datang lagi gitu ya. 2 hari enak, besoknya datang lagi. Cuman durasinya nggak lama durasinya, paling juga sekitar setengah jam, paling lama 1 jam. Nah seperti itu, berarti itu tanda-tandanya hampir mau sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalkan kalian nggak usah heran ya, kalau misalkan sekarang itu sudah enak nih, sudah enak 1 hari 2 hari sudah enak, tiba-tiba suatu saat datang lagi ini sensasinya. Nah itu berarti Anda belum sembuh total. Wajar saja, berarti Anda itu hampir mau sembuh. Nah gitu ya. Jadi ketika sudah sembuh total beda ya. Kalau sudah sembuh total beda, semua sensasi sudah tidak ada. 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, tidak ada datang lagi sensasinya. Nah itu berarti sembuh total gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kuncinya ada juga untuk sembuh total, biar tidak kambuh lagi seperti apa, tetap saja jaga 3P-nya ya. Pola makan, pola hidup, pola pikirnya tetap dijaga. Dan kalau misalkan kalian sudah menjaga 3P-nya, kalau sudah sembuh total ya, kemudian Anda sudah menjaga, masih tetap menjaga 3P-nya, saya jamin Anda tidak akan kambuh lagi. Contohnya siapa? Saya sendiri. Sampai detik ini alhamdulillah hidup saya sudah nikmat lagi dan tidak kambuh-kambuh lagi. Karena apa? Karena tetap saya, walaupun saya sudah sehat, sudah sembuh total, tetap saya jaga 3P-nya ya. Pola makannya dijaga. Jadi yang dulu itu makannya itu mengandalkan hobi, dari mulai sekarang, dari mulai saat saya hampir mau sembuh sampai sekarang itu makannya itu bukan mengandalkan hobi, tetapi mengandalkan kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya mau makan sesuatu yang hobi, saya lihat nih, ini hobi saya mau makan, nilai gizinya ada nggak, terus efek sampingnya ada nggak. Biasanya kalau makanan yang bergizi itu memang dilihatnya itu bergizinya, tetapi efek sampingnya tidak dilihat. Nah itu teman-teman ya. Jadi perbedaannya, kalau misalkan nilai kebaikannya 70% atau 80%, apalagi yang 100% bagus gitu ya, dilihat dulu. Kalau misalkan nilai kebutuhannya, nilai kebaikannya 70%, kemudian efek sampingnya 30%, ya nggak apa-apa, kita makanlah gitu. Tetapi kalau misalkan gizinya cuma 20%, nilai kebaikannya cuma 20% gitu ya, kemudian efek sampingnya merugikannya itu 80%, buat apa ya? Walaupun misalkan kita hobi,
kita enak makannya, kalau misalkan nilainya seperti itu ya jangan teman-teman ya. Nah itu ya salah satu contoh lah. Ini pengalaman saya, kalau misalkan bagi para peneliti ini misalkan berbenturan, saya mohon maaf, tetapi ini berkaitan sekali dengan asam lambung ya. Ini pengalaman saya ceritakan itu sesuai dengan pengalaman saya. Salah satunya adalah pedas ya. Nah itu cengek ya, cengek atau cabai gitu ya, cabai rawit apapun namanya, yang jelas itu cengek untuk sambal. Itu nilai kebaikannya hanya beberapa persen, tetapi kalau efek sampingnya itu sangat banyak sekali. Makanya dari mulai saya terkena asam lambung sampai saat ini itu saya jaga gitu ya, makan cengek, tetapi tidak dikonsumsi ya teman-teman. Saya makan cuman tidak terlalu banyak gitu ya, dan itu temponya juga bisa 1 minggu itu bisa 2 kali 3 kali, jadi nggak setiap hari lah, nggak setiap hari, jadi dibatasi ya. Karena apa? Karena untuk menjaga saya. Jadi saya itu hobi, dulu itu sangat hobi sekali dengan yang namanya pedas. Cuman ketika sudah tahu nilai kebaikannya seperti apa, nilai keburukannya seperti apa, sampai saat ini walaupun hobi saya jaga. Jadi hobi tetap jalan, tetapi saya jaga gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berlebihan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang bertanya, Pak, ciri-ciri hampir mau sembuh itu seperti apa sih? Nah itu teman-teman ya, kalian sudah nyaman lagi, kalian sudah enak lagi ya, semuanya sudah kembali lagi, cuman masih ada nyolek-nyolek sedikit lah gitu sensasinya. Nah itu bukan sembuh total, melainkan hampir mau sembuh. Jaga saja pola makannya, jaga saja pola pikirnya, jaga juga pola hidupnya. Nanti juga kalian bakalan sembuh total seperti saya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat, semoga juga menjadi motivasi buat kalian, sehingga kalian keluar dari lingkaran asam lambung dan anestesi psikosomatis menjadi lebih baik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya dari saya. Doa saya semoga kalian cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.